Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi sore kawan wabarakatuh. pajak semua, dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi pada podcast kali ini dari KPP Madya Bogor. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Pak Surya selaku akun representatif. Bagaimana Pak Surya kabarnya? Alhamdulillah baik. Di seksi pengawasan KPP Madya Bogor ya Pak Surya ya. Iya, tepatnya di seksi pengawasan 2. Baik, jadi kita tidak salah. Sesuai dengan tema kita kali ini, ini mengenai permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang mungkin wajib pajak tahu itu adalah SP2DK ya Pak Surya ya. Iya, Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Surya ya. Jadi ini mengenai tinjauan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dari DJP dalam hal ini KPP ke WP ya, wajib pajak. Kalau lihat dasar hukumnya, kita bisa lihat di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 12 bahwa disebutkan di situ setiap wajib pajak, wajib membayar pajak itu tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Terus kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa apa yang sudah disampaikan dalam SPT, surat pemberitahuan itu adalah jumlah pajak yang sudah sesuai dengan ketentuan. Tetapi apabila direktur dalam hal ini DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT itu tidak benar, maka DJP dalam hal ini melakukan pemeriksaan misalnya ya, atau mungkin penelitian, tetapi kan seringnya pemeriksaan untuk menetapkan pajak yang terutang. Nah, kaitannya dengan tema kali ini, sebenarnya SP2DK ini dalam hal masih dalam rangka pembetulan ya, masih dalam rangka self assessment tadi itu ya Pak Surya ya. iya, Ya, jadi sesuai dengan pasal 8-nya Undang-Undang KUP juga bahwa wajib pajak itu dengan kemauan sendiri bisa membetulkan SPT-nya. Sebenarnya bisa mandiri ya, tanpa ada mungkin himbauan dulu gitu ya Pak Surya ya. Bisa mandiri membetulkan sendiri, tapi kalaupun misalnya tidak diketahui datanya, dari pihak KPP tentunya akan menyampaikan bahwa ada data atau keterangan yang perlu dilakukan pembetulan SPT tersebut. Tetapi kemudian ada konsekuensinya nih, konsekuensinya atas pembetulan tersebut tentunya ada jangka waktu atau jeda waktu yang sehingga terbitlah sanksi administrasi bunga ya Pak Surya ya. Misalnya atas SPT tahunan atau SPT masa yang kemudian terbit sanksi bunga dari keterlambatan yang seharusnya terutang. Nah gini Pak Surya, mungkin kita perlu review ke belakang lagi ya, kita flashback bahwa sebenarnya di tahun-tahun dulu itu sebelum ada SP2DK itu kan adanya surat himbauan ya. Mungkin kita perlu tanya Pak Surya nih, udah berapa tahun jadi AR akun representatif Pak Surya? dari tahun 2008. Nah 2008 tentunya waktu itu belum ada SP2DK. Jadi memang ada per ya dulu, per 170 kawan pajak tahun 2007 bahwa itu adanya surat himbauan. Jadi surat himbauan itu adalah himbauan bahwa adanya yang belum dipenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Kemudian ada istilah konseling. Ya, konseling itu kan ada batas waktunya itu selama 14 hari. Ya Pak Surya ya mungkin bisa Pak Surya sampaikan pengalamannya waktu masih sebelum ada SP2DK nih, tapi mungkin sekilas saja. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri kembali. Jadi saya Surya Darmawan. Saat ini saya akun representatif di KPP Madya Bogor, tepatnya di seksi pengawasan 2. Baik, Mas Dedi, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai histori terkait dengan SP2DK. Memang pada saat 2015 sebelumnya diterbitkan Per 170 tahun 2007 yang intinya sih menyebutkan terdapat istilah surat himbauan di mana surat ini diterbitkan oleh KPP berdasarkan hasil penelitian internal. Jadi intinya untuk memintakan klarifikasi kepada wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian pada tahun 2015 diterbitkan kembali SE 39
yang intinya memuat tentang pengawasan melalui permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan melalui SP2DK, kemudian melalui visit. Nah, kemudian terkait dengan pengalaman mungkin ya. Kalau dulu mungkin wajib pajak sebagian besar lebih mengenal istilah surat himbauan. Surat himbauan itu kurang lebih sekarang sama seperti SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Intinya surat ini adalah proses permintaan klarifikasi kepada wajib pajak atas hasil analisis dan penelitian KPP di mana ditemukan adanya indikasi kepatuhan yang belum dipenuhi. Jadi kurang lebih ini adalah proses atau tahap awal permintaan klarifikasi kepada wajib pajak. Tapi Jadi mungkin ini ya, boleh saya sela sedikit, dari katanya itu surat himbauan ya, makanya diganti menjadi apa, permintaan surat penjelasan permintaan, itu. iya betul. Gimana tuh maksudnya, ada masalah apa waktu itu mungkin? Eh, kurang terus terang saya kurang tahu persis ini pembuat kebijakan ini merubah istilahnya dari surat himbauan menjadi SP2DK itu atas dasar apa. Tapi intinya ini hanya perubahan istilah saja, tapi poinnya adalah sama, permintaan klarifikasi terkait pemenuhan kepatuhan material. Kurang lebih begitu Mas Didi. Tapi kelihatan dari kalau surat himbauan itu seperti dihimbau gitu ya, harus segera membetulkan ya. Kalau ini kan Betul. hanya tahapan permintaan penjelasan dulu seperti itu ya dari Iya, ini ya. kalau mungkin perbedaannya kalau dulu dengan diterbitkannya surat himbauan, WP diberikan batas waktu untuk memberikan tanggapan, kemudian tidak ada proses lanjutan setahu saya, tidak ada seperti sekarang ada proses konseling jika wajib pajak setelah batas waktu yang ditetapkan tidak juga memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tapi belum sepenuhnya mengklarifikasi apa yang tertuang di dalam SP2DK. Hanya ada perbedaan sedikit, untuk yang sekarang proses SP2DK itu lebih kompleks. Jadi ada proses-proses yang harus dipenuhi dan akan dilaksanakan sehingga nanti apa yang dimintakan klarifikasi konfirmasi kepada wajib pajaknya. Seperti itu. Nah ini kan untuk SP2DK ini kita sampaikan sebenarnya resmi ya Pak Surya ya. Resmi. Jadi saya jelaskan sedikit, kepala kantor pelayanan pajak itu berwenang untuk menerbitkan SP2DK. Ini merupakan bagian dari pembinaan dan edukasi terhadap wajib pajak sebenarnya. Sehingga kita juga menginformasikan ke wajib pajak apabila menerima SP2DK tidak apa-apa gitu loh, untuk nanti tinggal ditanggapin saja. Apabila memang apa yang dimintakan konfirmasi di dalam SP2DK itu bisa dijawab, berarti kemungkinan besar SP2DK akan kita tutup dengan tanpa potensi istilahnya kalau dari sisi fiskus. Tapi kalau sekiranya di dalam SP2DK itu terdapat hal-hal yang memang wajib pajak mengakui ada hal-hal yang belum sesuai dan akan dilakukan pembetulan mungkin dilakukan dulu pembayaran pendahuluan, kemudian pembetulan SPT, nah itu nanti akan kita lakukan konseling atau mungkin wajib pajak dapat memberikan tanggapan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang valid. Tadi disampaikan mengenai apa istilah visit itu. Visit itu Iya, dalam hal penyampaiannya atau bagaimana? oke. Jadi untuk pada SE 39 2015 memang di situ disandingkan antara permintaan penjelasan atas data dan keterangan serta visit atau kunjungan. Proses yang harus atau mungkin wajib dilaksanakan memang oleh seorang aktor representatif ketika telah melakukan analisis atau penelitian kepatuhan material sebelum melakukan konfirmasi kepada wajib pajak, mungkin sebaiknya atau dianjurkan untuk sebelumnya melakukan kunjungan dulu kepada wajib pajak atau lebih dikenal sekarang istilahnya visit atau advisory visit. Ini gunanya buat apa? Untuk melihat fakta lapangan sebenarnya, apakah keberadaan wajib pajak ini sudah sesuai dengan data yang ada di sistem informasi perpajakan DJP,
Kemudian untuk mengetahui kegiatan usaha atau proses bisnis wajib pajak yang sebenarnya, kemudian untuk melihat fakta lapangan yang sebenarnya. Nah, apa yang diperoleh dari hasil visit ini akan memperkaya, eee, surat SP2DK-nya atau Materinya SP2DK-nya. ya, materinya ya. Betul, materi penelitian kepatuhannya. Sehingga nanti jika diperoleh informasi-informasi yang sekiranya memang harus kita mintakan klarifikasi secara tertulis kepada wajib pajak, itu dapat dituangkan di dalam SP2DK-nya. Jadi intinya SP2DK ini selain permintaan konfirmasi terkait hasil penelitian dan analisis data internal dan eksternal, termasuk juga di dalamnya adalah fakta lapangan hasil kunjungan yang harus kita mintakan konfirmasi kepada wajib pajak. Gitu Mas Dedi. Ya, jadi intinya sebenarnya ini untuk memperjelas atau melengkapi dokumen-dokumen pendukung mungkin pengamatan ya, Betul, pengamatan betul, lapangan ya. iya, hasil pengamatan di lapangan. Selama ini tidak harus visit intinya ya. Selama ini banyak visitnya apa cukup pos atau kurir aja penyampaian SP2DK ini? Setelah adanya SE07, kemudian ada SE05, sepertinya visit menjadi bagian yang wajib dilakukan oleh AR, sebelum menerbitkan SP2DK untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak. Nah, ini kan dari 2015 sampai kemudian 2022 ada aturan baru mengenai SP2DK ya? Yang tadi Betul, mengenai iya. SE tadi ya? Dari 2015, kemudian ada SE07 2020 ya? SE05 2022 ya. SE05 2022, kemudian yang terakhir ada perubahan lagi SE55 kalau nggak salah. Tapi poinnya kurang lebih sama, bahwa ada proses penerbitan SP2DK itu yang harus dilakukan oleh akun representatif gitu, sebagai satu kesatuan proses analisis untuk memintakan klarifikasi kepada wajib pajak. Jadi sebenarnya di WP sendiri nggak berpengaruh ya adanya perubahan-perubahan peraturan itu sebenarnya? Kalau menurut saya sih tidak, cuma mungkin ketika proses klarifikasi itu sudah direspon oleh WP, kemudian ada tindak lanjut melalui proses konseling, itu saja yang mungkin ada perbedaannya gitu loh. Jadi WP jika memang ada hal yang belum jelas atau dari Fiskusnya sendiri atau dari AR-nya sendiri memerlukan penjelasan langsung dari WP, maka akan dilakukan undangan pembahasan atau konseling. Tapi sekiranya kalau WP sudah memberikan tanggapan dan tanggapan tersebut sudah dilampirkan dokumen pendukung dan dirasa cukup jelas, dan akun representatifnya merasa memang tanggapan WP ini sudah sesuai dan dokumen pendukungnya bisa diakui, maka proses konseling tidak perlu dilaksanakan lagi. Malah apabila dilakukan pembetulan SPT lebih bagus lagi ya? Lebih bagus lagi. Apabila WP melalui SP2DK yang sudah dikirimkan merasa memang ada hal yang perlu diperbaiki, dan WP kemudian langsung melakukan pembayaran dan pembetulan sendiri SPT, maka itu akan lebih baik lagi gitu. Di kita mungkin close ya jadi ya? Betul, karena memang di dalam SP2DK juga kan ada batas waktu untuk menanggapi SP2DK-nya. Jadi kurang lebih 14 hari sejak tanggal SP2DK gitu. Kurang lebih Ya. begitu Mas Dedi. Ya, kemudian ini kan pengawasannya sendiri menurut kita ya DJP kan ada dua macam ya. Ada yang tahun berjalan, mungkin disebutnya Betul, iya. pembayaran massa dalam hal ini, kemudian ada yang telah lalu, yang Iya, kepatuhan materialnya. Itu gimana perbedaan itu Pak Surya? Yang membedakan hanya proses analisisnya. Kalau untuk tahun berjalan, dia hanya untuk satu jenis pajak. Ya, ini jenis pajak apa? Apa saja, jadi tergantung dengan hasil temuan atau hasil analisis dari AR-nya. Bisa misalnya ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaporan SPT masa PPN. Itu cukup satu surat ke WP? Betul. Jadi setiap data yang ditemukan selama tahun berjalan dan memang harus ditindaklanjuti, itu akan diterbitkan surat himbauan atau SP2DK. Tapi kalau untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, ini analisisnya atau penelitiannya lebih komprehensif. Maksudnya apa?
Jadi tidak hanya mengarah kepada satu jenis pajak, tapi lebih kompleks ke isi laporan keuangan. Jadi intinya semua jenis data yang diterima oleh DJP, baik itu bersumber dari SPT tahunan, kemudian dari eksternal, dari hasil pengamatan di lapangan, dari instansi atau lembaga lainnya, atau dari internet, itu akan kita tuangkan atau kita mintakan konfirmasi kepada wajib pajak. Dalam 1 tahun pajak gitu ya? Betul, dalam Jadi 1 kalau tahun bisa pajak. mungkin satu surat 1 tahun pajak misalnya? Atau Sebaiknya gimana? demikian, tapi kalau misalnya memang untuk tahun pajak tertentu spesifikasi melalui penelitian komprehensif, namun di kemudian hari ditemukan ada data baru atau istilahnya kita kenal dengan novum, maka tidak menutup kemungkinan kantor pajak akan memintakan konfirmasi ulang. Karena atas data baru itu pasti belum terkonfirmasi atau dimintakan klarifikasi di SP2DK sebelumnya. Mungkin seperti itu. Tadi disinggung mengenai surat imbauan. Jadi kan Betul. dulu kan 2007 surat imbauan, 2015 SP2DK. Nah, sekarang ada himbauan lagi nih 2022. Iya, jadi gini, kalau surat imbauan bahasanya ya, kalau Iya, sekarang bukan himbauan. imbauan. Itu hanya diterbitkan untuk mengklarifikasi data tahun berjalan. Jadi misal di 2023 kantor pusat DJP atau dari Direktorat Data menurunkan data yang menurut analisis dari mereka ada ketidaksesuaian antara pelaporan atau pembayaran WP dengan data yang ditemukan. Nah, untuk menindaklanjutinya, sebenarnya ditawarkan dua pilihan terhadap AR-nya, melalui skema surat imbauan atau melalui SP2DK. Nah, apa yang membedakannya? Tergantung jenis datanya masuk ke kelompok yang mana. Mungkin wajib pajak tidak mengetahui ada istilah data pemicu, ada data konkret, ada data penguji. Nah, DJP itu memiliki satu aplikasi namanya AproWeb. Nah, di dalam aplikasi AproWeb itulah disajikan 3 jenis data tersebut. Jadi kalau ternyata data yang diturunkan oleh Direktorat Data dan Informasi itu masuk ke kelompok data pemicu, maka AR yang bersangkutan harus menerbitkan SP2DK. Namun kalau data tersebut masuk ke kelompok data konkret atau data penguji, ini cukup melalui surat imbauan. Atau misalnya si AR ingin menuangkan temuan data konkret ini menjadi SP2DK pun bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Karena nanti atas nilai data yang dimintakan klarifikasi akan ditutup jika wajib pajak sudah melakukan pembetulan SPT atau melakukan pembayaran atau memang sebetulnya data tersebut data yang sudah terkonfirmasi. Dalam artian sebenarnya WP sudah melakukan pembayaran atau sudah sebelumnya melakukan pembetulan SPT. Mungkin seperti itu, Mas Dedi. Kalau contohnya aja mungkin ya biar ada gambaran misalnya untuk surat Mhm. imbauan itu surat imbauan atas Misalnya gini, PPH atau PPN iya, apa gitu. bisa jenis pajak apa saja tergantung dengan data yang diturunkan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Misal seperti ini, disajikan data faktur yang sudah di-approve tapi PPN ya belum berarti ya. dilaporkan. Berarti kita melihatnya bahwa ini ada potensi PPN. Maka nanti tugas AR melakukan penelitian terlebih dahulu terkait data yang disajikan, apakah memang data yang sudah diturunkan tersebut sudah valid, dalam artian memang belum dilaporkan atau memang belum dibayarkan pajaknya. Pada umumnya kalau jenis datanya faktur pajak approve tapi belum lapor, ini datanya valid dan memang wajib pajak belum menyetorkan atau membayarkan PPN terutangnya, maka AR harus menerbitkan SP2DK. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jenis datanya adalah penyandingan antara MPN atau model penerimaan negara setoran angsuran PPh pasal 25 dibandingkan dengan kredit pajak di dalam SPT, maka pada umumnya AR hanya menerbitkan surat imbauan.
Namun memang sebelumnya setiap menindaklanjuti data yang ada, AR wajib melakukan terlebih dahulu penelitian internal di dalam sistem DJP untuk memastikan bahwa apakah data ini benar-benar valid atau tidak. Mungkin seperti itu Mas Dedi. Jadi sebenarnya baik SP2DK atau surat imbauan itu WP itu menyikapinya sebenarnya pertama tidak panik ya. Pertama Betul, itu. betul. Ini sebenarnya masih ada waktu untuk pembetulan seperti itu kan. Betul, Kemudian iya. masih ada waktu klarifikasi terutama Betul. dengan AR, dan ini sebenarnya sifatnya bukan penetapan, silahkan untuk apa namanya, gimana ya bahasanya, Betul. dibahas atau gimana ya? Iya. Mungkin informasi juga buat wajib pajak yang mungkin belum terlalu memahami seperti apa sih proses permintaan klarifikasi dari kantor pajak. Pertama saya ingin mengingatkan juga bahwa SP2DK itu hanya diterbitkan oleh AR. Dan apabila nanti ada wajib pajak yang menemukan atau menerima SP2DK yang diragukan oleh wajib pajak, harap diklarifikasi dulu karena di dalam SP2DK itu seharusnya mencantumkan nama AR-nya dan atasan langsung AR, sehingga nanti untuk memastikan apakah surat ini benar dari kantor pajak, wajib pajak dapat memintakan konfirmasi ke kantor pajak, itu satu. Pertama itu ya, pertama Iya, itu dipastikan penting. ini resmi dari KPP. Betul, resmi dari KPP termasuk mungkin penanda tangan SP2DK-nya, nanti boleh wajib pajak memintakan klarifikasi kebenarannya karena yang menandatangani harus kepala kantor. Tapi bisa tanda tangan elektronik ya? Betul, sekarang DJP menerbitkan SP2DK itu sudah dengan tanda tangan elektronik. Tapi Baik. nanti kan bisa dicek ada nama penanda tangan yang tercantum. Ya. Itu pertama. Kedua, SP2DK ini hanya proses dari tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi wajib pajak tidak perlu panik, tidak perlu terlalu takut, tinggal direspon saja. Betul. Jika memang apa yang dimintakan klarifikasi di dalam surat itu bisa dijawab dengan dokumen pendukung yang valid, Surat balasan gitu ya? betul, ditanggapi secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya. Tapi kemudian apabila wajib pajak tidak merespon surat tersebut, maka AR akan menindaklanjuti dengan proses selanjutnya. Tentunya nanti akan dimintakan klarifikasi langsung tatap muka melalui proses konseling namanya. Tentunya ada proses undangan konseling dahulu, kemudian nanti dimintakan kehadiran wajib pajak yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Tentunya pada saat konseling wajib pajak sudah dapat memberikan penjelasan dan dokumen pendukungnya. Tapi mungkin wajib pajak tahu mengenai proses pemeriksaan ya. Bedanya dengan pemeriksaan apa tuh kalau proses seperti Sangat itu? berbeda ya, kalau proses pemeriksaan itu tentunya wajib pajak akan lebih detail, lebih lengkap memberikan semua informasi yang dimintakan oleh pemeriksa di dalam surat perintah pemeriksaannya. Sementara kalau di proses pengawasan melalui SP2DK, tentunya kita tidak secara detail menyebutkan apa yang harus wajib pajak hadirkan, tapi wajib pajak hanya diwajibkan yang dimintakan konfirmasi di dalam Oh, jadi sesuai SP2DK. surat aja ya? Betul. Iya. Kalaupun nanti dalam proses klarifikasi baik secara tertulis maupun klarifikasi langsung ada hal-hal yang kemudian berkembang yang kemudian dibutuhkan kehadiran dokumen-dokumen lainnya, maka itu tinggal bagaimana dalam proses klarifikasinya. Mungkin seperti Jadi itu Mas sebenarnya ini Dedi. hanya mempertemukan antara data yang diperoleh oleh DJP yang diklarifikasi dengan Betul, iya. yang WP mungkin sampaikan argumennya ya seperti itu Iya, ya. betul. Jadi Kemudian ini jadinya tetap ke SPT, maksudnya iya, pembetulan ya, di seperti awal kan itu. Mas Dedi sudah sebutkan sebenarnya DJP kan sudah menganut azas self assessment. Nah, iya. Seharusnya self assessment ini kan pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak itu menyerahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, Menyetor. menyetorkan gitu loh. Seharusnya jika memang apa yang sudah disetorkan, yang sudah dilaporkan itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, maka akan lebih mudah mengklarifikasi apabila terdapat SP2DK. Namun kalau memang
masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai, maka pihak kantor pelayanan pajak dalam hal ini mewakili DJP akan memintakan klarifikasi dengan menerbitkan SP2DK. Mungkin seperti itu Mas Dedi. Bedanya kalau pemeriksaan memang sudah lebih ke ranah penegakan hukum. Jadi Official assessment ya kalau betul, pemeriksaannya. lebih ke official assessment, sementara kalau proses SP2DK itu masih dalam proses pengawasan. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila wajib pajak tidak kooperatif, tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kemudian jika terdapat sudah dilakukan proses konseling juga masih banyak Nah, ini hal-hal yang tahapannya ya. perlu, betul, Tahapannya kan dari mulai tahapannya iya. itu. Jadi dari mulai visit, kemudian diterbitkan SP2DK, kemudian menunggu tanggapan WP, nanti ada proses konseling, Undangan ya, undangan undangan konseling. konseling, kemudian proses konseling, ada berita acara konselingnya. Jika setelah dilakukan konseling masih ada hal-hal yang tidak sepakat atau debatable, itu bisa nanti proses selanjutnya ke usulan pemeriksaan, sehingga sampai ke tahapan nanti pemeriksaan. Seperti itu. Baik. Tapi untuk tadi mengenai kepatuhan material ya untuk Iya, tahun sebelumnya betul. sama ya dengan pemeriksaan 5 tahun ke belakang atau gimana? Kurang lebih sama. Untuk tahun pajak yang dilakukan analisis atau penelitian kepatuhan material itu 5 tahun ke belakang. Jadi sesuai mungkin kan ini ujungnya pemeriksaan jadi sesuai Iya, daluarsa penetapan kalau gitu betul. ya. Iya, nanti kita bikin skala prioritas untuk tahun pajak yang mendekati daluarsa itu akan menjadi prioritas utama untuk kita tindak lanjuti. Oke. Ini kan di KPP Madya ya dalam hal ini ya. Kita mungkin nggak ke bahasan mulai kewilayahan. Iya, Nah, betul. untuk KPP Madya sendiri mungkin secara data ini kan kompleks ya, maksudnya jadi memang per WP itu kan komprehensif, kemudian kompleks, perlu pendalaman per WP jadinya memang seperti itu ya. Betul, iya. Memang kalau untuk level KPP Madya kan mau tidak mau penelitiannya harus kompleks, harus komprehensif, karena memang jumlah WP-nya juga tidak terlalu banyak. AR yang bersangkutan atau yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap WP-WP memang harus mengenal, kemudian memahami WP yang berada di bawah pengawasannya, sehingga proses analisis dan penelitian kepatuhan material itu memang bisa dijalankan secara baik. Ya, jadi kalau dari segi hubungan AR dengan WP sebenarnya kan AR tetap akun representatif ya. Betul. Tetapi kita perlu tegaskan lagi nih di sini, kita ingetin lagi bahwa AR ini sekarang kan hanya dalam rangka pengawasan kan gitu ya. Tidak termasuk konsultasi seperti dulu kan, seperti itu ya. Iya, Mungkin dalam rangka pengawasan ini misalnya WP ini tidak diterbitkan SP2DK. Tetapi mungkin WP perlu konsultasi mengenai akan pembetulan seperti itu dimungkinkan ya? Oh iya, sangat dimungkinkan. Jadi misal wajib pajak belum pernah menerima SP2DK atau memang belum diterbitkan SP2DK dari KPP, namun wajib pajak dengan kemauan sendiri ingin melakukan pembetulan atau pembayaran atas pajak-pajak yang memang belum dipenuhi, ya silahkan saja, ini lebih bagus. Jadi wajib pajak sudah melakukan istilahnya pembenahan sendiri sebelum adanya surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak. Ya, memang kan sejak adanya tim penyuluh mungkin nanti bisa WP juga ke penyuluh, mungkin nanti penyuluh koordinasi dengan AR, Yep, bagaimana betul. nanti konsep pembetulannya kan nanti bisa diketahui Iya. bersama. Mungkin satu hal lagi saya mungkin bisa sampaikan kepada wajib pajak sekaligus mengingatkan bahwa proses SP2DK ini proses masih dalam ranah pengawasan, sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apabila memang tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan. Karena AR itu sebenarnya tempat konsulnya WP juga sebenarnya. Jadi apabila ada permintaan klarifikasi melalui SP2DK, kami sangat menyarankan untuk segera direspon.
ini bagian dari edukasi juga gitu loh. Sebenarnya kami hanya ingin memberikan eh, informasi kepada wajib pajak bahwa apa yang sudah disampaikan kepada DJP itu ditemukan ada yang belum sesuai, sehingga wajib pajak juga bisa melakukan pembenahan di internal. Mungkin seperti itu. Nah itu jadi sebenarnya ini dalam rangka masih pemenuhan self assessment dari wajib pajak. Jadi sebenarnya dengan adanya SP2DK ini bisa dibilang WP diuntungkan ya, diuntungkan selama belum pemeriksaan seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Sebagian besar memang wajib pajak lebih cenderung merasa senang adanya proses permintaan klarifikasi ini karena ini seperti apa ya, peringatan dini bagi wajib pajak dibandingkan dengan apabila tahu-tahu dilakukan pemeriksaan gitu loh. Betul, ya. Nah, jadi proses SP2DK ini seperti tadi yang saya bilang, ini justru bagian dari edukasi kepada wajib pajak sebenarnya, sekaligus mengingatkan bahwa, "Oh, ini loh kami temukan ada ketidaksesuaian, coba mungkin kalian bisa lakukan penelitian kembali. Apakah poin-poin yang kami mintakan klarifikasi di dalam surat ini memang benar, tidak sesuai?" Nah, dengan demikian kan wajib pajak bisa langsung melakukan proses pembetulan. Nah ini untuk tahapan-tahapannya sendiri ini harus apa namanya tegas nggak? Maksudnya bisa ada Kalau kelonggaran atau ya, gimana? kalau kita mengacu ke aturan di SC07, kemudian SC05, bukan seharusnya ya, memang wajib pajak diminta untuk memberikan tanggapan sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Paling lama itu berapa lama itu kalau sesuai Eh, ketentuannya? ya, kalau kita bicaranya batas waktu memberikan tanggapan itu tentunya seperti yang tadi saya bilang 14 hari ya. Tapi kemudian ada lagi jangka waktu penyelesaian SP2DK-nya, dalam artian bahwa SP2DK ini akan ditutup dengan kesimpulan seperti apa. Jadi ada 30 hari dari sejak tanggal SP2DK diterbitkan, ada 60 hari, kemudian nanti sampai dengan proses penerbitan LHP2DK itu maksimal 90 hari. Dari sisi wajib pajak itu sebenarnya 60 hari itu ya? Atau ada 60 hari, perpanjangan? Ada 60 perpanjangan hari. dari 14 hari atau? 14 hari itu tanggapan kalau memang dalam jangka waktu 14 hari ternyata wajib pajak memang belum bisa memberikan tanggapan karena hal-hal yang mungkin bisa kita terima, nanti mungkin kita menggunakan skema yang 60 hari. Tapi dalam waktu 60 hari apabila wajib pajak memang tidak juga memberikan tanggapan, nanti AR harus menyimpulkan dengan menerbitkan LHP2DK. Seperti itu. Tentunya Laporan hasil permintaan penjelasan data betul, keterangan. tentunya sebelum LHP2DK seperti tadi kan harus dipenuhi dulu tuh proses-proses yang sudah ditetapkan sampai dengan adanya undangan konseling dan berita acara konseling. Jadi ini sebenarnya kawan pajak pertama suratnya resmi, kemudian tahapannya juga sudah jelas, kemudian ya, Betul, iya. dan artinya tidak serta-merta di close kemudian akhirnya pemeriksaan pajak itu tidak seperti itu kan ya, Pak Surya ya. Kita berharapnya seperti ini, wajib pajak itu pertama tidak perlu takut, kemudian kooperatif. Tentunya kalau misalnya prosesnya berjalan dengan baik, tidak akan juga memberatkan wajib pajak, meskipun nanti ada pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan bagian dari pengawasan dan ada unsur edukasi di dalamnya. Jadi tidak perlu takut, wajib pajak diminta merespon apabila memang tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan. Tidak perlu takut gitu loh untuk memberikan tanggapan atau datang langsung menemui AR-nya. Sebenarnya prosedur yang sudah ditetapkan di aturan itu juga sepertinya tidak terlalu kaku. Jadi tidak mesti menunggu harus 14 hari kemudian wajib pajak baru merespon. Jika wajib pajak memang kooperatif dan responsif, bahkan ketika SP2DK diterima sekiranya bisa langsung dijawab dan kemudian wajib pajak memilih untuk tatap muka, malah itu lebih bagus.
Sehingga proses penyelesaian SP2DK itu lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan di aturannya gitu. Nah, itu kemudian tadi saya sempat dengar, jadi poinnya itu sebenarnya respon aja ya? Betul, Respon, iya. kemudian ya itu awalnya tidak panik, respon hanya penyampaian tanggapan seperti itu kan? Betul. Seperti itu aja ya sebenarnya. Iya. Kemudian diikuti aja prosedurnya, kemudian klarifikasi atas data itu, tentunya ada proses konseling, misalnya Betul. setujui, kalau tidak. Ya. Iya. Kalau misalnya kita simpulkan ini sebenarnya dalam tanda kutip surat cinta dari DJP ya. Maksudnya kan ini dalam rangka memberitahu WP nih ada yang perlu dibetulkan seperti itu. Iya, Daripada diperiksa langsung kan kayak gitu ya. kalau dulu memang WP mengenalnya surat cinta ya, tapi kalau Nah, sekarang banyak istilah kita dengar seperti iya, itu ya. kalau sudah mendapatkan surat cinta dari DJP, WP katanya ada yang nggak bisa tidur, ada yang ini, padahal sebenarnya kita tidak sedang melakukan penegakan hukum, bukan proses penegakan hukum. Malah itu mungkin surat cinta beneran bahwa kita perhatian nih. Betul, iya. Perhatian ke WP nih untuk betulkan gitu. Iya, itu bukti bahwa wajib pajak itu benar-benar diperhatikan oleh akun representatif yang membawahi pengawasannya. Tentunya akun representatif ini kan menjalankan tupoksinya sebagai bagian dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi mungkin perlu disampaikan juga ke wajib pajak ya bahwa ini sebenarnya tidak harus, maksudnya semua data misalnya tidak tersampaikan ke WP, misalnya tidak ada SP2DK, sebaiknya kan harus ada proaktif dari WP juga kan, Iya, sebenarnya betul. tidak harus menunggu Iya. SP2DK dulu gitu ya. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalaupun wajib pajak merasa atau memang tidak pernah menerima SP2DK atau surat cinta dari DJP, dan wajib pajak dengan kesadaran sendiri melakukan penelitian ulang, kemudian menemukan ada pemenuhan kewajiban perpajakan yang memang harus dilaksanakan, maka tidak mesti menunggu ada SP2DK dari kantor pajak. Wajib pajak kembali ke azas self assessment, dapat melakukan pembayaran, menghitung sendiri, dan kemudian melaporkan. Ya betul, jadi sebenarnya harus ada proaktif lah istilahnya dari WP. Betul. Di kita juga ada helpdesk, kemudian ada sarana konsultasi lain ya silakan saja gitu ya. DJP itu sebenarnya sudah menyediakan apa yang sebagian besar wajib pajak butuhkan. Disediakan tenaga penyuluh, helpdesk untuk melayani konsultasi dari wajib pajak. Dalam rangka memenuhi kepatuhan material ya. Iya. Ada AR yang mungkin juga menjadi apa istilahnya sahabatnya WP gitu loh. Dapat melakukan tanya jawab langsung melalui medsos atau melalui sekarang sarana-sarana berinteraksi yang lebih cepat, misalnya WhatsApp gitu. Betul, kita sediakan juga. Iya. Seperti itu mungkin. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Pak Surya mengenai Iya, kalau dari sisi SP2DK. kalau mewakili AR terkait dengan SP2DK seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita menghimbau kepada WP untuk memang pertama tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apabila menerima surat cinta dari DJP, tinggal dibutuhkan kerjasama dari WP dalam tanda kutip positif untuk lebih kooperatif, lebih responsif gitu loh. Kalau memang terdapat kewajiban perpajakan yang memang belum dilaksanakan, kami berharap untuk dapat segera dipenuhi. Karena ini juga demi kebaikan wajib pajak juga, biar tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu kegiatan usaha wajib pajak juga. Nah, itu intinya, tidak mengganggu. Jadi hal perpajakan sebenarnya hanya sebagian masalah atau mungkin sebagian kecil pekerjaan WP ya. Betul, seperti itu. Iya. Dan kami juga berharap wajib pajak menjadikan khususnya AR itu sahabatnya wajib pajak lah, dalam pengertian positif juga ya. Jadi dapat berkonsultasi, kemudian lebih saling mengenal, dan apabila sudah terjalin komunikasi yang baik, kita bisa pastikan bahwa tidak terlalu banyak ada masalah di dalam
urusan perpajakannya wajib pajak. Dalam hal ini mungkin untuk bekerja sama dalam hal memenuhi kepatuhan Betul, iya. perpajakan ya. Heeh. Baik mungkin itu kepatuhan formal dan Kebutuhan kemudian di material. KPP Madya terutama kepatuhan Material. materialnya Iya. seperti itu. Baik mungkin tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan, sudah disampaikan Iya. semua oleh Pak Surya, oleh kami selaku penyuluh juga. Kita sampaikan terima kasih banyak nih atas Pak Surya atas kehadirannya di Iya, podcast ini. sama-sama. Jadi kita tidak salah juga menghadirkan Pak Surya di podcast kali ini. Mudah-mudahan menjadi penambahan wawasan wajib pajak sekalian, menambah pemahaman juga mengenai proses yang kita sampaikan ke wajib pajak. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.